Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sholawat serta salam mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saudara-saudaraku, dalam menjalankan hidup, salah satu hal yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan adalah bahwa pentingnya menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Di mana hidup yang penuh keberkahan adalah barang tentu menjadi cita-cita hampir seluruh umat Islam yang ada di dunia. Kata berkah mungkin adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita semuanya. Kita juga sering berdoa dan juga saling mendoakan agar kita selalu diberkahi hidup kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Sebab di kalangan kita umat Islam, keberkahan adalah menjadi sesuatu yang bernilai sangat agung. Sehingga tidak mengherankan keberkahan yang Allah berikan adalah doa dan harapan yang paling sering umat Islam sekalian ucapkan. Betapa pentingnya keberkahan adalah mengandung arti bahwa sejatinya yang paling penting dari kehidupan ini adalah tentang mencari keberkahan. Keberkahan dalam hidup adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena hidup yang tidak ada keberkahan di dalamnya hanyalah kehidupan semu. Meskipun harta melimpah, rumah megah, kendaraan mewah, semua tidak akan berarti tanpa keberkahan di dalamnya. Secara definisi, kata berkah diambil dari bahasa Arab baraka yabruku burukan wa barakatan, yang artinya kenikmatan dan kebahagiaan. Keberkahan hidup dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan. Untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat diharapkan bagi kita semuanya. Keberkahan juga dapat dicapai ketika seseorang mengerjakan amal saleh atau mengerjakan kebaikan. Dari sini kita bisa pahami bahwa keberkahan adalah sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berikan. Keberkahan adalah hal yang harus kita raih dan kejar demi mendapatkannya. Saudara-saudaraku, keberkahan begitu melekat pada setiap amal seorang mukmin karena keberkahan adalah hal yang utama untuk dicari dan digapai. Sebab setiap bertambahnya sesuatu tanpa hadirnya keberkahan di dalamnya hanya akan membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda seseorang telah kehilangan keberkahan dalam hidupnya adalah bertambah dunianya, tapi tidak bertambah dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia semakin kaya, tapi semakin kikir. Ia semakin sukses, tapi semakin sombong. Semakin dekat dunianya, tapi semakin jauh akhiratnya. Dan itulah tanda seseorang kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini ada 3 cara meraih hidup berkah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Keberkahan
adalah hasil dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melangsungkan kehidupan dunia yang sementara ini. Berbagai cobaan, rintangan, nikmat, dan pernak-pernik duniawi lainnya adalah semata-mata sarana agar kita mampu terus berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan ketakwaan. Saudara-saudaraku, bertakwa adalah kunci hidup kita menjadi berkah, dan melalui ketakwaan ini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita semuanya. Semoga kita selalu mampu memotivasi masing-masing diri kita mampu memotivasi masing-masing pribadi kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita untuk mampu terus bertakwa dan meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah dan mengerjakan kebaikan. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl. Melakukan sedekah dan mengerjakan kebaikan adalah hal yang seringkali kita dengar dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Namun, tak jarang juga kita enggan melakukannya. Padahal, dengan melakukan sedekah dan kebaikan, sama saja berarti kita semakin mendekatkan kehidupan kita dengan keberkahan. Kita mungkin sama-sama mengetahui bahwa di dalam rezeki maupun rezeki yang kita dapatkan, ada sebagian rezeki orang lain yang lebih membutuhkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita semuanya. Sedekah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya pun tidak hanya sebatas harta dengan perhitungan tertentu belaka. Namun justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, sungguh merugi jika kita melewati waktu demi waktu hidup kita tanpa melakukan kebaikan sedikit pun. Bahwa kita juga perlu menyadari sejatinya kehidupan di dunia adalah semata-mata agar kita mampu mencari bekal demi hidup abadi di akhirat kelak. Dan menjalankan kebaikan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bekal. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita sekalian bersama orang-orang yang penuh keberkahan. Yang ketiga, silaturahmi. Selanjutnya, setelah kita meningkatkan ketakwaan, melakukan sedekah dan kebaikan, cara agar kita menggapai keberkahan dalam hidup adalah dengan menjaga silaturahmi. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Menjalin dan menjaga silaturahmi bagi umat muslim sekalian adalah hal yang perlu dilakukan. Menjaga silaturahmi adalah dengan menjaga persaudaraan baik secara saudara, secara sebangsa, dan setanah air. Bahkan sesama manusia semuanya sekalian harus kita jaga hubungan baiknya. Kita tentu sudah sama-sama menyadari bahwa dalam menjalankan kehidupan di dunia, kita tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan selalu melibatkan orang lain. Menjaga silaturahmi adalah
menjaga setiap hubungan kita dalam melakukan kegiatan duniawi, tidak saling menyakiti dan mengusik satu sama lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di sini tidak hanya diartikan sebagai kekayaan materi, tapi juga mencakup kebahagiaan, kesehatan, dan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menarik keberkahan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Iman dan takwa adalah landasan segala kebaikan. Dengan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan kemudahan dalam meraih segala kebaikan. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat adalah tiang agama. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk, kita akan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah senjata orang mukmin. Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia pasti akan mengabulkan doa hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas. Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta kita dan menarik keberkahan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, yang kelima, menjaga silaturahmi. Silaturahmi adalah amalan yang dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Yang keenam, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk dan rahmat. Dengan membaca Al-Quran secara rutin dan merenungkan maknanya, kita akan mendapatkan ketenangan hati, kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, dan kemudahan dalam meraih segala kebaikan. Ketujuh, berusaha meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Dengan berusaha meneladani akhlak dan perbuatan beliau, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat dan keberkahan dalam hidup kita di dunia. 8. Berbuat baik kepada sesama. Perbuatan baik sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 9. Bersyukur atas segala nikmat. Syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Dengan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan merasa lebih bahagia. 10. Menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan hati, kita akan mendapatkan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kita. Dengan mengamalkan tips-tips ini, kita insya Allah akan dapat menarik keberkahan dalam hidup kita sehari-hari.
Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, bertakwa, dan selalu mendapat limpahan rahmat dan keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudara sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, terkhusus kepada saya pribadi. Jangan pernah lewatkan ibadah, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.